Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Asia Channel semua, nih hari-hari ini kabar menarik sekali ya kita dengar kemarin. Sudah ada satu nama untuk menjadi cawapresnya Anies. Sudah disepakati bersama dengan ketiga partai politik oleh tim kecil, tim 8 orang ya, yang terus setiap hari merumuskan segala sesuatunya untuk persiapan Anies nyapres. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin ya, sudah ketemu ini. Kapan diumumkan? Tunggu tanggal mainnya. Biar jadi kejutan katanya. Dan sahabat Asia Channel semua, tentu terlepas dari itu, serangan, jegalan, bertubi-tubi kan datang dari mana-mana. Bahkan hari ini Demokrat rupanya memang sedang di ujung tanduk karena Denny Indrayana memberikan bocoran PK Muldoko akan dimenangkan. Mudah-mudahan bocorannya salah atau karena sudah disebutkan oleh Denny Indrayana maka kemudian dirubahlah keputusan dari MA-nya. Nah, mudah-mudahan begitu ya, sehingga kita bisa menatap masa depan kontestasi Pilpres ini dengan cara-cara yang lebih elegan, dengan cara-cara yang lebih humanis, pertarungan gagasan, ide, rekam jejak ya, bukan saling menegasikan, bukan saling memblack campaign-kan gitu. Nah, kita mendengar kabar baik hari ini ketika semakin banyak orang yang mendukung Anies Baswedan, baik terang-terangan maupun masih agak sembunyi-sembunyi. Jadi sahabat Asia Channel semua, ya saya perlu kasih info dikit lah ya, bahwa yang kontak saya itu luar biasa banyak sekali. Bahkan dari pejabat di level kementerian aja ada yang kontak saya dan menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Tapi jangan bilang-bilang dulu katanya. Ya, saya bisa paham dan mengerti. Tidak apa-apa. Setiap orang berhak untuk menyatakan kapan dukungan itu dideklarasikan, disampaikan ke publik. It's okay, nggak ada masalah. Yang pasti kita terus berjuang bersama-sama. Nah, kabar dukungan kepada Anies Baswedan terus bertubi-tubi datang dari mana-mana, dari kalangan yang grassroots sampai yang yang tinggi-tinggi, yang atas-atas, konglomerat. Jadi kalau saya bikin judul ini sudah disiapkan ya, Yusuf Hamka, revaluasi itu biasa kita dikaitkan dengan aset tetap lah ya. Yang dimiliki oleh Yusuf Hamka itu nyaris nyampe 100 triliun. Wow. Ini bisa beli pulau sendiri. Dan dia dengan tegas bilang bahwa dia tidak mau menjegal Anies. Jadi kalau bahasa saya ini, Yusuf Hamka tolak cawe-cawe jegal Anies. Ketika yang lain bertubi-tubi mencoba dengan berbagai cara untuk cawe-cawe menjegal Anies, Yusuf Hamka justru menolak cawe-cawe jegal Anies. Jangan-jangan makin kesini makin terang-terangan juga Yusuf Hamka dukung Anies ya, mudah-mudahan. Tapi minimal ada statement yang bagus. Ketika kita tahu ada oligarki di belakang orang-orang yang ingin menjegal Anies, di sini ada orang yang sangat kaya raya, ya, tapi dengan tegas menolak untuk menjegal Anies. Ya, Yusuf Hamka kita tahu ya, beliau ini mu'alaf dan dimu'alafkannya oleh Buya Hamka. Maka diberikan nama Hamka itu dari Buya Hamka. Dan sekarang kita tahu juga beliau dikenal sebagai Raja Tol. Duitnya duit sendiri lagi ya. Pakai duit sendiri, bukan pakai duit pemerintah. Yang dikasih duit oleh pemerintah kemudian ngerjain proyek. Bukan, duitnya duit sendiri. Luar biasa ini. Nah, tapi sebelum kita masuk pada bagaimana seorang Yusuf Hamka yang sebenarnya ternyata adalah... Tadi saya sebutkan bahwa dukungan Anies ini bertubi-tubi datang bukan hanya dari kalangan tengah, tapi juga dari kalangan bawah sampai kalangan atas. Di kalangan atas kan ya ini yang mau kita bahas. Yang sebelumnya ini saya dapat video menarik dari sahabat saya. Dia dia langganan makan siangnya di warteg depan kantornya gitu. Kemudian dia iseng-iseng lah nanya. Kita lihat videonya, menarik nih ya untuk kita simak. Cek, tak menang 200.000 nya kemari relawan Ganjar cenanya. Oh, cenah dititah kali itu embungeun. Nambung. Kita lihat. Jadi
Sahabat saya ini nanya, kemarin, ini kan soalnya obrolan bahasa Sunda nih, jadi harus agak saya translate nih, karena penonton kita kan bukan hanya dari yang paham bahasa Sunda. Katanya ikutan itu deklarasi acaranya Ganjar ya dibayar 200.000. Enggak, saya nggak ikut, saya nggak mau ikut. Gitu ya obrolan awalnya. Kita lanjutkan. Nambung. Ih, lahin pilihan. Bohong. Demi Allah Rasulullah. Nah pengajian Anies tadi bari duit deh. Terus teman saya ini tahu kalau si Ece ini suka datang ke pengajian yang di pengajian itu mendukung Anies gitu, mendoakan Anies gitu. Padahal nggak dibayar gitu. Jadi dia menolak datang ke acara Ganjar meskipun dikasih uang 200.000, tapi dia datang ke pengajian yang mendukung Anies meskipun tidak dibayar. Nah, itu ya translate-nya. Kita lanjutkan. Sok dibaca ngabung malam Jumat didoakeun. Ngorah naon. Barageut jemaahna di Tanah Abang. Nah, dae karya Anies tadi bayar. Pan geus pilihanna atuh nanya deui ti kamari gubernur oge geus pilihanna. Si Ece ini agak kesel ditanya-tanya. Kenapa ke acara Anies mau walaupun nggak dibayar? Ya karena saya udah cenderung lebih suka ke Anies. Nah, begitulah ya kurang lebih. Emang non wae gitu, menang non wae. Karena menang naon? Nah, emang kalau di acara Anies suka dapat apa? Ya enggak dapat apa-apa. Ya kita memanjatkan doa saja katanya untuk kemenangan Anies. Anaknya menang iya. Ari ti Anies menang KJP, KJMU. Coba ta, boleh saha eta, boleh Pak Anies. Nah, tapi dalam pemerintahan Pak Anies Baswedan saat menjadi gubernur di Jakarta, ini dia tinggal di Jakarta ya, ini lokasinya juga di Jakarta. Dia mendapatkan manfaat yang luar biasa. Dia dapat KJP, dia dapat KJU ya, kartu Jakarta Pintar, kartu Jakarta Sehat, begitu ya. Lanjut dulu. Lumayan kuliah gratis. Oh gitu? Menang sabaraha? 8 juta 1 semester KJMU. Kuliah di Gunadarma. Dia dapat KJMU 9 juta per semester untuk biaya kuliah anaknya di Gunadarma. Alhamdulillah. Ya udah tuh. Gunadarma kan biasana jelema beunghar nu asup di dinya nya. Iya, tukang warteg hebat. Gitu hebat. Mun kitu atuh menta endokna hiji jeung Pak Anies ya. Kita ka dieu Pak Aniesna. Nyabian gitu Pak Anies ka dieu ye pendukungna gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi dirasakan manfaatnya gitu. Jadi bicara tadi, ketika kita bicara adu ide, adu gagasan itu, bukan sekedar ide dan gagasan, tapi gagasan yang juga sudah dilaksanakan. Nah, itulah yang perlu buat kita untuk apa sih kita bisa yakin dengan janji apa? Kan kita semua tahu lah ya, janji politikus itu kan banyak bullshitnya. Kan begitu ya. Tapi kan memang tidak semuanya bullshit. Ada juga yang benar dilaksanakan. Maka kita perlu betul-betul ya sebelum nanti memilih di 14 Februari kita betul-betul tahu siapa caleg kita, apa rekam jejaknya. Nanti kita bantulah di SC Channel kita sampaikan ya. Ini orang-orang yang sudah membuktikan, ini orang-orang yang omdo gitu. Ini orang-orang yang bluffing, ini orang-orang yang bicaranya A ngelakukannya B gitu. Yang sebaliknya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, sebelum masuk ke Yusuf Hamka sebenarnya ternyata adalah yang dia menolak untuk cawe-cawe jegal Anies. Kita akan coba simak juga bagaimana konstelasi politik terkini yang cukup membuat banyak pihak deg-degan gitu. Ini disampaikan langsung oleh orang terdekat dari Pak Anies Baswedan, termasuk salah satu dari tim 8, Pak Sudirman Said. Kita tonton penjelasannya ya. Terbaca dengan jelas oleh publik bahwa tindakan-tindakan beliau itu, Presiden Pak Joko Widodo itu betul-betul memberi signal akan pemilu yang tidak netral, tidak bebas, tidak fair gitu. Nah, mengenai cara. Nah, saya kira
Apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa dia bilang saya tidak akan netral di Pilpres 2024, saya akan cawe-cawe urusan Pilpres, maka sinyalemen kuatlah kita ini menurut versinya Pak Sudirman Said bahwa pemilu nanti pun akan tidak netral. Kan